Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Risma Maulidia, kemudian ada Intan Salsabila, Agni Fatimatul, dan Sansan Nur Hasanah. Jadi bagaimana teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas-tugas kalian masing-masing? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke diskusi ini. Ya, diskusi awal itu ada fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X dan fungsi logaritma itu X sama dengan log 2 Y. Di sini ada soal 2 pangkat 3 sama dengan 8, terus log 2 8 sama dengan 3. Nah, di sini kenapa 3 hasilnya? Karena keterangan di atas itu telah menerangkan bahwa Y sama dengan termasuk kayak log 2 8 sama dengan 3. Kemudian soal yang kedua itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Log 2 4 itu sama dengan 2. Terus yang 2 pangkat 1 sama dengan 2. Log 1 log 2 2 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Log 2 1 sama dengan 0. 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2, log 2 1 per 2 sama dengan min 1. 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 4, log 2 1 per 4 sama dengan 2. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8, log 2 1 per 8 sama dengan min 3. Kemudian ada soal nomor 1 ini, bagaimana apa yang terjadi pada nilai X karena hasil eksponen 2X semakin kecil mendekati 0. Jawabannya itu nilai X akan mendekati negatif tak terhingga. Karena ketika basis eksponen 2X mendekati 0 itu, nilai X akan mendekati negatif tak terhingga. Hal ini mendekatkan nilai yang mendekati 0. Eksponen X harus menjadi semakin negatif. Semakin kecil nilai basis eksponen, semakin besar nilai negatif X yang dibutuhkan. Nomor 2 itu, bagaimana hubungan antara eksponen dan logaritma dapat membantu menyelesaikan permasalahan seperti 2X sama dengan 32. Di sini jawabannya, logaritma merupakan inverse dari eksponen dengan mengubah persamaan eksponen ke bentuk logaritma. Kita dapat menentukan nilai X dengan mudah dalam kasus X sama dengan 5, X sama dengan log 2 32 karena hasil 32 ini kayak 2 pangkat 5, maka X sama dengan log 2 pangkat 5 itu sama dengan 5. Yang nomor 3, jika Anda harus mengajarkan konsep ini pada anak SMA, bagaimana Anda akan menggunakan tabel ini? Jawabannya itu menurut saya, tabel ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan inverse antara eksponen dan logaritma, serta untuk penyelesaiannya itu dengan persamaan sederhana. Contoh soal dan penyelesaian akan memperkuat pemahaman siswa. Yang nomor 4 itu, mengapa fungsi logaritma merupakan inverse dari eksponen? Karena fungsi logaritma dan eksponen itu saling membalikkan satu sama lain. Soal yang nomor 5, dalam kehidupan sehari-hari, di mana Anda menemukan konsep logaritma?
Konsep logaritma dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari seperti skala Richter untuk gempa bumi, skala desibel untuk suara, pertumbuhan populasi, dan perhitungan pH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Tidak ada. Oke, apakah suaranya sudah jelas? Jelas. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang tadi LKPD bagian B, eksplorasi konsep melalui LKPD berbasis kognitif dan PBL. Nah, di sini saya Intan Salsabila membahas tentang indikator yang pertama, yaitu penggunaan istilah dan simbol matematika yang tepat. Nah, di sini ada skenario masalahnya. Anda adalah seorang guru yang harus menjelaskan konsep fungsi eksponen kepada siswa SMA. Sayangnya, sebagian bingung membedakan antara eksponen dan bilangan berpangkat. Nah, di sini tertera tantangan PBL-nya. Langsung saja kita ke pembahasan tantangan PBL yang pertama, yaitu pernyataannya log 2 atau biasa disebut dengan 2 log 2 sama dengan 1 itu benar karena definisi logaritma B A menyatakan pangkat yang harus diberikan pada bilangan pokok B agar menghasilkan A. Selanjutnya yang nomor 2 itu log 3 1 sama dengan 0. Ini benar, ini tuh sama aja kayak 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadinya benar. Terus nomor 3 log 5 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, itu benar karena sesuai dengan sifat logaritma, yaitu log A X pangkat N sama dengan N log A X. Jadi log 5 pangkat 2 sama dengan 3 log 5 sama dengan 3 kali 1 yaitu 3. Selanjutnya nomor 4 itu log A dikali X Y sama dengan log AX ditambah log AY. Jadi ini benar nomor 4. Selanjutnya nomor 5 itu log 10 kurung buka 100 dibagi 10 kurung tutup sama dengan log 10 100 dikurangi log 10 itu benar karena sesuai dengan sifat logaritma, yaitu log A X Y sama dengan log AX ditambah log AY. Nah, di sini sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan sifat logaritma itu sendiri. Jadi jawabannya itu benar. Oke, dilanjut menjelaskan nomor 6, yaitu log 2 8 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 2 8, yaitu benar karena sesuai dengan sifat logaritma, yaitu log A X pangkat N sama dengan N log A X. Selanjutnya kita membahas nomor 7. Nomor 7 itu log 2 8 sama dengan log 10 8 dibagi log 10 2. Nah, ini benar karena basis perubahan basis logaritma. Nah, log AB sama dengan log XB dibagi log XA, di mana X-nya itu sama dengan 0.
Selanjutnya kita bahas nomor 8. Tolong. Nah, sorry, di nomor 8 ini pernyataannya itu log 2 4x, log 4 16 sama dengan log 2 16 ini salah. Karena tidak ada aturan logaritma yang mendukung perkalian logaritma dengan basis berbeda seperti ini. Log 2 4 sama dengan 2, log 4 16 sama dengan 2. Sehingga luas kiri sama dengan 4, sedangkan log 2 16 sama dengan 4. Meskipun hasilnya sama, prosesnya itu salah. Nomor 9, log 3 9 sama dengan 4. Itu salah karena log 3 9 sama dengan 2 itu karena log 3 9 sama dengan 2 itu dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kalau misalnya 3 pangkat 4 itu bukan hasilnya 9. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 2 karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Selanjutnya nomor 10 itu ada log 5 25 sama dengan log 5 5 ditambah log 5 5. Nah, itu benar karena sudah mengikuti aturan log A X Y sama dengan log AX ditambah log AY, log 5 25 sama dengan log 5 5 ditambah log 5 5. Nah, log 5 25 itu hasilnya itu 2. Karena sama aja seperti 5 log 25 yaitu 2. Sama dengan 5 log 5 itu sama dengan 1, ditambah 5 log 5 itu sama dengan 1. Jadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini antara luas kanan dan luas kiri itu sama. Jadi, jawabannya itu benar. Selanjutnya kita membahas nomor 12, yaitu log 2 32 sama dengan 5. Nah, itu benar karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi nomor 12 jawabannya itu benar. Nomor 13, log 3 27 sama dengan log 3 9 ditambah log 3 3. Nah, ini tuh benar karena sesuai tadi mengikuti aturan log A X Y sama dengan log AX ditambah log AY. Nah, kita bisa membuktikannya dengan dua di antara sama dengan itu. Jadi ada kanan dan kiri. Nah, log 3 27 itu sama aja kayak 3 log 27. Nah, 3 log 27 itu sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, itu untuk luas kirinya. Sekarang kita mengerjakan luas kanannya, yaitu log 3 9 ditambah log 3 3. Nah, 3 log 9 itu sama dengan 2 ditambah 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Nah, di sini antara luas kanan dan luas kiri itu sama. Nah, jadi terbukti jawabannya itu benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agni Fatimatul Zahra. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator penggunaan gambar untuk memvisualisasikan masalah. Adapun skenario masalahnya yaitu sebuah virus menyebar di dalam suatu populasi dengan model pertumbuhan eksponensial. Namun, para pemangku kebijakan kesulitan memahami bagaimana virus ini menyebar karena data yang mereka lihat hanya berupa angka. Nah, di sini adapun datanya yaitu hari pertama itu jumlah kasusnya yaitu 2 log 2 sama dengan 1. Hari kedua itu 4 log 2 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan di sini apa yang hari ketiga yaitu 8 log 2 itu sama dengan jumlah kasusnya ada 3. Dan yang selanjutnya itu ada hari keempat yaitu 16 log 2 dengan jumlah kasusnya yaitu
4. Lalu hari kelima ada 32 log 2 dengan jumlah kasusnya yaitu 5. Dan yang terakhir ada hari ke-6 yaitu 64 log 2 dengan jumlah kasus 6. Nah, jadi yang dapat menggunakan grafik atau diagram untuk memvisualisasikannya. Jadi yang hari pertama itu kan disimbolkan dengan X. Nah, jumlah kasus itu disimbolkan dengan log 2Y. Jadi yang hari pertama itu dititikkan dengan hari yang jumlah kasus yang pertama yaitu 1 dengan 1. Hari kedua itu 2 dengan 2. Hari ketiga itu 3 dengan 3. Hari keempat itu 4 dengan 4. Dan hari yang kelima itu 5 dan 5. Dan yang terakhir hari keenam itu 6 dan 6. Lalu selanjutnya itu ada indikator dengan penggunaan fakta-fakta matematis yang relevan, yang dimana seorang investor menabung uang sebesar 10 juta di bank dengan bunga 5% per tahun secara majemuk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tabungan tersebut menjadi 20 juta? Maka kita dapat menggunakan rumusnya yaitu A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat P. Yang dimana A itu adalah jumlah akhir dan P itu adalah modal awal, R itu adalah tingkat bunga per tahun yaitu 5% atau 0,05. Lalu yang T itu waktu dalam tahun. Maka kita dapat menggunakan logaritma untuk mencari T-nya yaitu sehingga dapat diperoleh tabel waktu. Kita langsung jawab yaitu kan menggunakan rumus yang tadi, yang A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat P. Nah itu yang A itu kan jumlah akhirnya itu kan 20 juta. Jadi 20 juta sama dengan modal awalnya itu 10 juta, lalu ditambah 1, lalu dikali 1 ditambah sama yang ininya bunga per tahunnya yaitu 5%. Nah, 5% kan 0,05. Jadi yang si 20 juta sama 10 juta itu kita langsung bisa langsung nolnya bisa dihilangkan karena sama-sama nolnya ada 7. Jadi yang 20 juta sisa 2, yang 10 juta itu sisa 1. Nah, jadi yang si 1 ditambah 0,05 itu hasilnya 1,05. Nah, lalu setelah itu kan log 2 sama dengan T dikali log 1,05. T sama dengan log 2 per log 1,05 itu sama aja kayak 0,3010 dibagi 0,0212 itu hasilnya sama aja 14,19. Nah, bisa dibulatkan menjadi 14,2. Jadi waktu yang dibutuhkan agar tabungan menjadi 20 juta itu sekitaran 14 tahun 2 bulan. Mungkin dari saya segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sansan. Nah, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan skenario masalah tentang permasalahan yang harus diselesaikan di sini, yaitu log 3 dalam kurung X plus 2 ditambah log 3 X kurangi 2 sama dengan 2. Nah, di sini metode yang diminta itu tentukan sifat dasar logaritma dan pendekatan numerik. Nah, mari kita selesaikan permasalahannya. Yang pertama itu sifat dasar logaritma. Nah, kita gunakan sifat logaritma dengan rumus log A ditambah log A, B sama dengan log A dalam kurung A kali B. Nah, maka kita masukkan log 3 dalam kurung X tambah 2, X dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, kita gunakan sifat logaritmanya
log A, B sama dengan C. Nah, B-nya itu sama dengan A pangkat C. Sehingga bisa dituliskan X tambah 2, X dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya jadi X pangkat 2 sama dengan 4. Hasil dari 3 pangkat itu 9. Negatif 4-nya dipindah ruas jadi plus, jadi X2 sama dengan 9 ditambah 4. Hasilnya jadi X2 sama dengan 13. Nah, X-nya itu bisa dituliskan kurang lebih akar dari 13. Nah, karena logaritmanya hanya terdefinisi untuk bilangan positif, nah maka kita harus memastikan bahwa X plus 2 lebih dari 0 dan X dikurangi 2 lebih dari 0 atau X lebih dari 2. Jadi solusi yang memenuhi adalah X sama dengan akar 13. Nah, selanjutnya itu pendekatan numerik. Dengan pendekatan numerik, kita bisa menggunakan kalkulator atau spreadsheet untuk mencari nilai X yang memenuhi. Dengan rumus log 3, X plus 2 ditambah log 3, X dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, menggunakan kalkulator atau metode iteratif, nah kita akan menemukan bahwa solusi numerik mendekati X mendekati 3,605. Nah, sehingga solusi akhir dengan dua metode adalah X sama dengan akar 13 mendekati 3,605. Nah, udah. Baru ada. Udah. Ada. Nah, di sini perbandingan dari investasi A dan investasi B. Investasi A diketahui bunga 10% per tahun dihitung berdasarkan modal yang terus bertambah. Nah, artinya setiap tahun bunga dihitung dari saldo terakhir bukan hanya dari modal awal. Investasi yang kedua diketahui bunga 10% per tahun dihitung hanya dari modal awal tidak bertambah setiap tahunnya. Nah, berikut penjelasan perhitungannya. Investasi A dengan rumus tadi yaitu A sama dengan P1 ditambah R pangkat T. Dengan P-nya itu modal awal, R-nya itu tingkat bunga per tahun, yaitu yang tadi 10% atau 0,1. Nah, T-nya itu jumlah tahun. Ya, misalnya setelah 1 tahun, kita ambil data dari data yang ada di sini. Misalnya setelah 1 tahun kita masukkan A sama dengan 100, 1,1 pangkat 1 sama dengan 110. Nah, setelah 2 tahun A sama dengan 10, 1,1 pangkat 2 sama dengan 121 dan seterusnya. Nah, sedangkan investasi B, nah bunga dihitung berdasarkan modal awal tanpa pertumbuhan eksponensial. Dengan rumus A sama dengan P ditambah P kali R kali T. Kita masukkan dari data yang tadi, setelah 1 tahun A sama dengan 100 ditambah dalam kurung S 100 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan 110. Nah, setelah 2 tahun A sama dengan 100 ditambah 100 dikali 0,1 dikali 2 sama dengan 120. Nah, jika ditulis dalam grafik, nah di sini bahwasannya investasi A mengalami pertumbuhan eksponensial sehingga modalnya meningkat lebih cepat dalam jangka panjang. Nah, sedangkan investasi B tumbuh secara linear, yang berarti kenaikan modalnya itu tetap di setiap tahunnya. Nah, setelah 10 tahun, investasi A lebih menguntungkan dengan total modal 259 juta.
lebih meningkat dibandingkan investasi B yang hanya 20 juta. Nah, jadi jika ingin keuntungan lebih besar dalam jangka panjang, investasi itu lebih baik karena efek pertumbuhan eksponensialnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Intan. Oke, sekarang ini pembahasan terakhir yaitu tentang refleksi dan diskusi akhir. Nah, di sini pertanyaan pertamanya bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan tugas ini? Nah, di sini kita tuh rasanya itu senang karena merasa seperti sesama guru matematika karena kita kan calon-calon guru matematika. Terus di sini saya merasa tertantang untuk menjelaskan konsep logaritma dengan cara yang mudah dipahami serta memberikan contoh-contoh yang relevan. Meskipun saya tidak merasakan proses belajar seperti manusia, maksudnya itu di sini ada beberapa yang tidak menyukai materi ini. Nah, di sini saya juga menikmati proses mengolah informasi dan menyusun jawaban yang komprehensif dan akurat. Selanjutnya, soal nomor 2 itu bagaimana peran penggunaan simbol, gambar, dan diskusi dalam memahami fungsi logaritma. Nah, jawabannya itu peran simbol, gambar, dan diskusi ini, ketiga elemen ini saling melengkapi dalam pemahaman logaritma. Simbol-simbol matematika seperti log, len, atau eksponen ya, memungkinkan kita menuliskan rumus dan persamaan yang ringkas dan tepat. Gambar khususnya grafik, fungsi logaritma, nah ini sangat penting untuk visualisasi. Kita bisa melihat langsung bagaimana fungsi logaritma berperilaku, di mana titik potongnya, dan bagaimana ia berbeda dengan fungsi eksponen. Jadi fungsi logaritma dan eksponen ini berbeda ya. Terus diskusi baik dengan teman sebaya maupun guru sangat krusial untuk mengklarifikasi konsep yang sulit dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Dengan berdiskusi kita bisa menemukan cara baru untuk memahami logaritma dan mengidentifikasi kesalahpahaman. Selanjutnya, nomor 3 itu soalnya jika Anda mengajarkan konsep ini kepada siswa SMA, strategi apa yang akan Anda gunakan? Di sini jawaban saya dan teman-teman itu analisis metode penyelesaian dan contoh soal. Ada dua cara utama untuk menyelesaikan soal logaritma. Nah, di sini itu ada menggunakan sifat-sifat logaritma dan menggunakan perubahan basis. Jadi di sini anak-anak itu bisa melakukan dua cara. Nah, cara mana yang lebih efektif bergantung pada soal yang diberikan. Jadi memilih antara dua metode ini atau dua cara ini tergantung dengan kesulitan soal atau tergantung dengan model soal yang diberikan guru kepada kita. Nah, selanjutnya, next. Nah, di sini menggunakan sifat-sifat logaritma. Next, tolong. Slide. Nah, menggunakan sifat-sifat next-an ke slide yang berikutnya aja. Bentar ya teman-teman. Bentar ya Pak dan teman-teman.
Nextan. Oke. Nah, di sini menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, ini tuh metode ini lebih efisien untuk soal-soal sederhana. Kita dapat menyederhanakan persamaan menggunakan sifat-sifat seperti log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Log A ditambah log B sama dengan log A dikali B ditambah log A dikurangi log B sama dengan log A dibagi B. Nah, ini sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma itu tadi seperti yang telah saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan perubahan basis. Metode ini berguna ketika kita berhadapan dengan basis logaritma yang tidak umum atau ketika kita ingin menggunakan kalkulator. Jadi biasanya kalau misalnya memakai metode atau cara perubahan baris ini, biasanya soalnya itu yang sangat sulit. Jadi kita bisa memecahkannya dengan menggunakan perubahan basis. Nah, rumus perubahan basis tersendiri itu yaitu log AB sama dengan log AB dibagi log rumusnya itu log AB sama dengan log XB dibagi log XA. Yang pertama itu X bukan A, sorry. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh biar kita ada gambaran gitu. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini ada contoh soal menggunakan sifat-sifat logaritma terlebih dahulu. Nah, soalnya itu sederhanakan ekspresi berikut atau soal berikut. Log 4, 16 ditambah log 4, 64 dikurangin log 4, 4. Nah, penyelesaiannya itu kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma sebagai berikut. Jadi, di sini yang kita akan pakai itu sifat penjumlahan, sifat pengurangan, dan sifat log A dikali A sama dengan 1, atau itu sama dengan sifat identitasnya. Terus log X dikali A pangkat B sama dengan B dikali log A dikali A. Log X dikali A. Nah, di sini gabungkan dulu penjumlahannya. Nah, karena di sini itu terdiri dari beberapa komponen, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jadi yang pertama kita kerjakan itu yang penjumlahannya terlebih dahulu. Digabungkan jadi log 416 ditambah log 464 sama dengan log 4. Nah, sesuai dengan sifat tadi yaitu ketika ditambahkan itu jadinya dikalikan. Jadi log 4 16 dikali 64. Jadi log 4 1024. Nah, selanjutnya kurangkan log 4 1024 itu dengan log 44 yaitu sama dengan log 4 1024 dibagi 4 sama dengan log 4 dikali 256. Itu sama dengan 4 pangkat 4, maka log 4 256 sama dengan log 4 pangkat 4 sama dengan 4 dikali log 4 sama dengan 4 dikali 1 4. Nah, jadi jawabannya itu adalah 4. Jadi ini adalah soal menggunakan tadi sifat-sifat logaritma. Selanjutnya contoh soal menggunakan perubahan basis. Nah, soalnya itu tentukan nilai dari log 327 tanpa menggunakan kalkulator. Kita akan menggunakan basis 10 untuk perubahan basis. Nah, kita akan menggunakan rumus basis log ini tuh log XB sama dengan log AB sama dengan log XB dibagi log XA.
Nah, di sini cara yang kita awal gunakan itu dengan rumus perubahan basis log 327 sama dengan log 1027 dibagi log 10/3. Terus sederhanakan, kita tahu bahwa 27 itu sama dengan 3/3 sehingga log 10/27 sama dengan log 10 3/3 sama dengan 3 dikali log 10 kali 3. Terus selanjutnya itu kita substitusikan log 327 sama dengan 3 dikali log 10/3 dibagi log 10/3. Nah, selanjutnya setelah disubstitusikan kita sederhanakan, log 10/3 di pembilang dan penyebut saling menghilangkan sehingga hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, untuk cara yang kedua ini atau cara metode yang kedua yang tentang perubahan basis ini lebih rumit dan lebih sulit menurut saya pribadi. Nah, jadi kesimpulannya itu kedua contoh ini menunjukkan bagaimana sifat-sifat logaritma dan perubahan basis dapat digunakan untuk menyelesaikan soal logaritma. Pemilihan soal metode yang tepat bergantung pada karakteristik soal yang diberikan, tergantung pada soal yang diberikan. Nah, ini salah ya, maksudnya itu tadi udah dibahas di yang pertama. Oke. Jadi di sini yang paling efektif itu menurut saya menggunakan sifat-sifat logaritma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan, dialihkan kembali ke moderator, silakan. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.